Halo guys, selamat datang di KC Movie. Dan cerita yang saya bawakan kali ini berjudul Super Mario Bros. Yap, seperti namanya, memang benar guys, film ini memang diadaptasi dari game Super Mario, yaitu game yang sering kita mainkan di waktu kita masih kecil. Mungkin bagi anak zaman sekarang tidak pada tahu ya Super Mario itu apa, tapi yang jelas, ini game adalah game yang penuh kenangan di waktu gue dulu masih kecil. Nah, daripada penasaran, mendingan langsung saja kita simak alur cerita filmnya. Diceritakan pada saat bumi masih dikuasai oleh dinosaurus, meteor tiba-tiba jatuh memusnahkan sebagian besar dari peradaban. Namun tidak semua dinosaurus musnah oleh meteor itu, tetapi ada sebuah batu meteor yang justru di saat jatuh, malah menciptakan sebuah dimensi paralel. Sehingga sisa sebagian besar dinosaurus dapat hidup saat ini dan berevolusi layaknya seperti umat manusia. Suatu malam saat terjadi hujan, ada seorang wanita lari terburu-buru dengan membawa sebuah telur raksasa dan meninggalkannya di depan pintu gereja. Mendengar ada suara mencurigakan, para suster segera keluar untuk memeriksa. Para suster sebenarnya cukup terkejut setelah melihat apa yang mereka temukan. Tapi tak selang berapa lama, telur itu tiba-tiba menetas dan muncullah sesosok bayi manusia. Namun sebagai seorang hamba Tuhan, mereka mengabaikan keanehan itu dan merawat bayi yang lahir layaknya seperti bayi lain pada umumnya. Setelah meninggalkan sebuah telur, di perjalanan wanita itu harus mengalami nasib naas dan dibunuh oleh seseorang yang bernama Koopa. Dikisahkan belasan tahun telah berlalu, di kota Brooklyn hiduplah dua orang bersaudara. Yang tua dan gendut bernama Mario, sedangkan yang lebih muda bernama Mario Luigi. Dua bersaudara itu hidup dengan sederhana, dengan pekerjaannya sehari-hari sebagai tukang pipa panggilan. Di suatu tempat, para mahasiswa sedang melakukan penggalian fosil, tapi pekerjaan mereka diganggu oleh seorang mafia dari perusahaan konstruksi bernama Scapelli. Demi membangun sebuah proyek besar, Scapelli meminta Daisy, pemimpin dari mahasiswa, untuk segera menyerahkan tanah yang sedang mereka jadikan objek penelitian. Namun sayangnya hal itu tidak membuahkan hasil, sehingga Scapelli terpaksa menggunakan ancaman agar Daisy merasa tertekan. Mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan terancam, dia menelpon seseorang untuk dimintai pertolongan. Dan di tempat inilah, Daisy secara tak sengaja bertemu dengan Mario bersaudara. Luigi saat itu tengah terpesona pada Daisy di pandangan pertama, namun cara komunikasi Luigi yang kaku membuat Mario turun tangan. Dengan sedikit bantuan dari Mario, Luigi berhasil mendapatkan kesan yang bagus, sehingga Daisy menerima tawaran untuk berkencan di malam hari. Di kencan pertama mereka, Mario turut hadir bersama kekasihnya, tapi rupanya, di sisi lain Luigi dan Daisy mempunyai sebuah kesamaan, yaitu tidak mengetahui siapa kedua orang tua mereka. Luigi sebenarnya tidak mempunyai hubungan darah dengan Mario, karena masa kecilnya dia dibungut dan dibesarkan layaknya seperti anak sendiri oleh Mario. Sedangkan Daisy waktu kecil sudah ditinggal di sebuah gereja, dan para suster sudah dianggap sebagai orang tuanya. Setelah kencan pertama berakhir, Luigi mengantar Daisy pulang, tapi rupanya dengan perlahan, rasa cinta mulai tumbuh di hati mereka berdua. Tapi sebenarnya hari indah itu akan segera menjadi hari yang buruk, karena dari kejauhan ada dua orang pria misterius yang selalu mengawasi gerak-gerik mereka dengan tujuan menangkap Daisy sebagai targetnya. Tapi sayangnya kedua orang itu justru salah tangkap, karena mereka menangkap kekasih Mario yaitu Daniela yang dikira sebagai Daisy. Dalam perjalanan pulang, Daisy membawa Luigi mampir ke dalam lubang, tapi sayangnya bukan untuk bercocok tanam. Di dalam lubang itu, Daisy memperlihatkan hasil penemuan yang selama ini dia teliti, sekalian menghabiskan waktu lebih lama dengan Luigi. Tapi siapa sangka, rupanya di tempat itu, anak buah Scapelli telah menyabotase pipa saluran air dan menyebabkan sebuah kebocoran. Luigi yang kebetulan bekerja sebagai tukang pipa, langsung segera menghubungi Mario untuk membantunya memperbaiki pipa yang telah dirusak. Namun setelah pipa berhasil diperbaiki, dua pria misterius yang mengikuti Daisy memukul Mario bersaudara hingga pingsan, lalu menculik Daisy dan membawanya masuk ke dalam gua lebih dalam.
Setelah mereka berdua sadar, mereka segera mencari keberadaan Daisy. Tapi yang cukup membuat mereka berdua terkejut adalah Daisy yang dibawa masuk ke dalam sebuah batu yang terlihat seperti sebuah portal menuju dunia lain. Luigi saat itu mencoba untuk mengeluarkan Daisy, tapi dia hanya dapat meraih kalungnya. Melihat keanehan itu, Mario menyarankan kepada Luigi untuk kembali. Namun rasa cinta Luigi membuatnya nekat masuk ke dalam portal, sehingga Mario terpaksa ikut masuk untuk menjaga Luigi. Begitu masuk ke dalam, mereka menemukan sebuah tempat yang aneh. Pada awalnya, mereka mengira bahwa tempat itu adalah salah satu kota di negara mereka. Tapi mereka segera menyadari bahwa tempat itu bukanlah dunia mereka. Selain dipenuhi oleh teknologi berbeda, ada juga dinosaurus yang seharusnya sudah punah jutaan tahun lalu, ternyata masih hidup. Di tempat lain, Daisy yang diculik diserahkan kepada Raja Koopa, raja dari dunia itu. Sedangkan nama dari penculik itu adalah Iggy dan Spike, yang merupakan sepupu dari Raja Koopa. Namun yang sebenarnya diinginkan Koopa bukan hanya Daisy saja, tetapi juga sebuah kalung yang dipakai oleh Daisy. Kalung itu sebenarnya adalah pecahan batu meteor yang dapat membuat dunia mereka dan dunia manusia menjadi satu. Sehingga Koopa bisa melakukan invasi penyerangan dan menguasai dua dunia. Sedangkan Daisy perannya juga dibutuhkan sebagai satu-satunya orang yang dapat menahan kekuatan dari batu meteor saat menghubungkan dua dunia. Mengetahui bahwa batu yang dicari masih berada di tangan Mario bersaudara, Koopa memberikan sebuah siaran kepada masyarakat bahwa siapapun yang bisa mendapatkan batu itu, maka akan diberikan hadiah uang. Sekilas informasi yang disebarkan membuat mereka menjadi buronan di dalam kota, karena Koopa juga memberikan ciri-ciri spesifik dari Mario bersaudara. Di tengah-tengah keramaian, orang pertama yang mencoba merampok batu adalah seorang nenek-nenek. Namun nenek-nenek itu segera langsung dijatuhkan oleh seorang wanita gemuk berbadan besar. Dan kemudian pergi menggunakan sebuah sepatu yang dapat melompat sejauh belasan meter. Daisy yang saat ini tengah menjadi tahanan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Di ruangan itu dia bertemu kekasih Mario yang bernama Daniela dan beberapa wanita lain yang menjadi korban salah tangkap sepupu Koopa. Mario bersaudara saat ini tengah berputus asa karena mereka tidak tahu harus dari mana mulai mencari keberadaan Daisy. Namun tiba-tiba polisi datang menangkap mereka berdua bersama dengan salah seorang pengamen yang menyanyikan sebuah lagu sindiran terhadap Raja Koopa. Setelah ditangkap, mereka dibawa ke hadapan sang raja. Namun karena batu yang dicari tidak ada, maka mereka berdua dibawa ke sebuah laboratorium, tempat di mana bagi orang yang tidak mau patuh akan diberikan sebuah hukuman dengan alat yang dapat memundurkan evolusi makhluk hidup, yaitu de-evolusi. Pengamen yang ditangkap bersama mereka tadi menjadi orang pertama yang dimundurkan evolusinya. Karena evolusi dari dinosaurus, maka pengamen itu kembali menjadi seekor reptil. Sedangkan Mario bersaudara diperkirakan akan kembali menjadi seekor kera bila evolusinya dimundurkan. Tapi untunglah Mario bersaudara dapat lolos dan segera lari dari ruang eksperimen setelah memanfaatkan kelalaian dari para penjaga. Kejar-kejaran pun terjadi di sepanjang kota. Tapi untunglah mereka berdua dapat lolos setelah mencuri salah satu mobil polisi untuk keluar dari wilayah kekuasaan Raja Koopa. Setelah berhasil lolos, mereka menemukan sebuah masalah baru karena mereka terdampar di sebuah tempat terpencil, yaitu di sebuah gurun. Koopa yang selama ini tidak puas dengan kinerja sepupunya melakukan evolusi kepada otak mereka agar menjadi lebih cerdas dan lebih berguna. Bila Mario tadi evolusinya akan dimundurkan, kini sepupu Koopa akan dimajukan. Setelah evolusinya berhasil, kecerdasan mereka berdua pun meningkat. Spike dan Iggy menjadi lebih pintar sehingga tahu mana antara yang benar dan mana yang salah. Gagasan yang ada dalam pikiran mereka saat ini adalah menghentikan tindakan bodoh dari Koopa. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak setelah mendapatkan sebuah ancaman. Iggy dan Spike akhirnya terpaksa menjalankan perintah menangkap Mario bersaudara. Tepat di tengah-tengah gurun, keberadaan Mario bersaudara segera diketahui tanpa memerlukan waktu yang lama. Namun saat mereka beraksi, kesialan justru menimpa mereka berdua.
hingga jatuh ke dalam sebuah lumpur hisap. Mario bersaudara kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap dan menginterogasi demi mendapatkan informasi keberadaan Daisy. Walau awalnya sempat bersitegang, kedua sepupu Koopa mau menerima tawaran dari Mario bersaudara untuk bekerja sama melawan Koopa. Sementara itu di dalam kota, Daisy akhirnya mengetahui siapa dirinya setelah diberitahu. Jati diri Daisy yang sesungguhnya adalah seorang putri di dunianya saat ini. Namun Koopa yang haus akan kekuasaan merebut tahta kerajaan dari ayahnya dan mencoba mengambil batu meteor penghubung dimensi. Namun ibunya segera mengambil tindakan dengan membawa Daisy ke dunia manusia sambil meninggalkan batu meteor agar tidak jatuh ke tangan Koopa. Tapi sayang, dalam usahanya melarikan diri, Koopa berhasil mengetahui di mana keberadaan ibu Daisy sehingga dia dibunuh waktu akan kembali ke dunia paralel. Di dalam tahanan, Daisy mendapatkan teman baru yaitu seekor dinosaurus kecil bernama Yoshi yang memiliki nasib serupa dengannya, yaitu sama-sama menjadi tahanan atas kebiadaban yang Koopa lakukan. Sementara itu, dengan bantuan sepupu Koopa, Mario bersaudara berhasil masuk menyelinap kembali ke dalam kota untuk mengambil batu meteor dan membebaskan Daisy. Akhirnya batu yang dicuri dapat ditemukan, tapi untuk mengambilnya cukuplah sulit karena harus berhadapan dengan wanita berbadan besar yang sangat kuat. Mereka sebenarnya tahu bahwa jika mengambil melalui kekerasan, maka tidak ada peluang untuk menang. Lalu akhirnya Mario menggunakan rayuan jitu kepada sang wanita, dan secara perlahan batu itu pun berhasil didapatkan. Tetapi wajah mereka berdua sudah dipasang di seluruh kota. Dan ketika salah satu pelayan diskotik tahu mereka, pelayan itu langsung menghubungi Lena, yaitu seorang wanita yang merupakan tangan kanan dari Raja Koopa. Ketika Lena sampai di tempat, batu itu berhasil direbut. Mario bersaudara pun segera lari setelah tahu bahwa kesempatan untuk menang sangatlah tipis. Tetapi siapa sangka, wanita berbadan besar justru membantu mereka kabur setelah dibuat jatuh hati oleh Mario. Mario bersaudara kemudian keluar melompat dengan tinggi menggunakan sepatu boots yang diberikan oleh wanita berbadan besar. Setelah berhasil lolos, mereka kemudian menyusup masuk ke dalam gedung, tempat di mana Koopa menahan Daisy dengan menyelinap menggunakan mobil truk sampah. Lina yang saat itu telah mendapatkan batunya datang ke ruang tahanan untuk membunuh Daisy karena Lina beranggapan bahwa Daisy bukan satu-satunya orang yang dapat menyatukan dua dimensi. Tapi untunglah, aksi itu berhasil digagalkan oleh Yoshi, dan Daisy pun segera melarikan diri. Di tengah pelarian, Daisy bertemu dengan Spike dan Iggy yang saat itu sudah berubah haluan berpihak menentang Koopa. Mereka berdua kemudian menunjukkan di mana keberadaan ayah Daisy yang sampai saat ini masih hidup. Ketika sampai di tempat, Daisy begitu terkejut setelah melihat bahwa Koopa mengubah ayahnya menjadi sebuah jamur. Namun dia tidak merasakan jijik karena seorang ayah tetaplah ayah. Di ruangan itu, Yoshi datang memberitahu bahwa ada sebuah komputer yang dapat mengetahui setiap lokasi yang ada di dalam gedung. Dan ketika Daisy menggunakannya, dia dapat mengetahui posisi Mario bersaudara yang saat ini tengah menyelinap masuk untuk membebaskan dirinya. Dengan arahan dari Daisy, mereka berdua dipandu menuju ke tempat saat ini dia berada. Setelah sampai di tempat, Luigi mengetahui bahwa ayah Daisy ternyata berubah menjadi sebuah jamur. Tapi dia tidak merasakan jijik karena Luigi adalah orang yang berkeinginan untuk menjadi suami dari anak si jamur itu. Setelah Daisy berhasil diselamatkan, mereka bertiga pergi berpencar karena Mario ingin menyelamatkan Daniela yang saat ini sedang ditahan. Sementara itu, Koopa yang mendengar kabar bahwa Lena mengambil batu itu demi kepentingannya sendiri, memerintahkan pasukannya untuk merebutnya kembali. Dan setelah batu itu berhasil direbut, Koopa segera bersiap-siap mengumpulkan pasukan untuk melakukan invasi ketika dua dunia berhasil disatukan nanti. Sementara itu, Mario berhasil sampai di tempat saat ini Daniela ditahan. Walau sempat ketahuan oleh penjaga, tapi pada akhirnya Mario berhasil membawa semua para gadis dan kabur melewati sebuah terowongan. Setelah keluar dari terowongan, mereka semua dapat berkumpul kembali. Tapi ternyata Koopa sudah menunggu kedatangan mereka dan berniat untuk merebut Daisy kembali.
Itu semua karena Daisy dianggap sebagai satu-satunya orang yang dapat menghubungkan dua dunia. Untuk melindungi Daisy, Mario berduel dengan Koopa. Dalam duel sengit itu, Koopa tidak menyadari bahwa batu meteor yang dia bawa telah terjatuh. Dan Lina yang mengetahui itu segera mengambil batunya lalu membawanya pergi. Luigi yang tahu bahwa Lina berencana menyatukan dua dimensi, langsung pergi mengejar, tapi sayang hal itu sedikit terlambat ketika batu meteor berhasil digunakan. Walau batu meteornya berfungsi, namun sebagai orang yang tidak terpilih, Lina harus membayar penyatuan itu dengan nyawanya. Lalu akibatnya dia terpental dan tersengat oleh petir, hingga tersisa tulang belulang. Akibat dari penyatuan itu, Mario dan Koopa menjadi orang pertama korban penyatuan dimensi, dan hasilnya mereka berdua dipindah ke dunia manusia. Setelah berada di dunia manusia, pertarungan terus berlanjut, namun tembakan senjata de-evolusi dari Koopa meleset dan justru mengenai Scapelli, hingga membuatnya berubah menjadi seekor kera. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena di dunia paralel, Luigi berhasil melepaskan batu meteor itu kembali, dan membuat penyatuan dua dimensi batal dilaksanakan. Akibat batalnya penyatuan dimensi, Mario dan Koopa dibawa kembali ke dunia paralel, tapi tetap saja pertarungan mereka masih terus berlanjut. Setelah melepas batu meteor, Luigi datang membantu Mario sambil membawa pistol de-evolusi yang dia curi dari salah seorang penjaga. Dan akhirnya, pertarungan berlanjut menjadi 2 lawan 1. Koopa yang bertarung seorang diri tentu kewalahan melawan Mario bersaudara. Lalu pada akhirnya tembakan de-evolusi tepat mengenai tubuh Koopa dan membuatnya kembali menjadi dinosaurus. Setelah menjadi dinosaurus, Koopa masih sanggup melakukan perlawanan, tapi Mario bersaudara melepaskan tembakan keduanya yang membuat Koopa berubah menjadi lendir. Kemenangan dari Mario bersaudara ini disambut dengan sorakan kegembiraan warga kota, karena pada dasarnya banyak yang tidak menyukai sistem pemerintahan semenjak dipimpin oleh Raja Koopa. Setelah kekalahan Raja Koopa, ayah Daisy juga kembali seperti semula. Tapi sayangnya di saat Luigi hendak membawa Daisy pulang, Daisy dengan berat hati memilih untuk tidak kembali, karena dia ingin mengetahui dan menjalin hubungan baik dengan ayahnya. Tentu saja Luigi tidak bisa memaksa keinginan Daisy, lalu dengan ikhlas merelakan kepergian kekasihnya, karena memang di tempat itulah seharusnya Daisy berada. Setelah perpisahan itu, 3 minggu kemudian berita tentang aksi heroik dari Mario bersaudara yang telah menyelamatkan dunia menyebar luas. Karena berkat aksi mereka, dunia paralel menjadi aman dari tangan Raja Koopa yang kejam. Ketika sedang fokus mendengarkan berita, tiba-tiba dari pintu rumah seorang gadis muncul. Dan dialah sang putri Daisy yang datang untuk meminta bantuan kembali Mario bersaudara. Dan kisah ini pun berakhir. Dan seperti itulah guys cerita dari film Mario Bros atau Mario Bersaudara. Mungkin ya, game Super Mario saat ini sudah tidak sepopuler dulu. Tapi jika kalian mencoba untuk memainkannya, mungkin kalian akan bernostalgia dalam sekejap guys. Dan terima kasih bagi yang sudah menyaksikan, dan jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang suka. Lalu sampai jumpa lagi.